Dalam fisika, kita tidak pernah lepas apa yang disebut gerak. Lihat saja di sekeliling kita. Kita lihat dari yang paling besar, jagat raya itu senantiasa bergerak. Bintang-bintang termasuk matahari bergerak. Bumi bergerak, bulan bergerak. Pulau-pulau atau lempeng-lempeng bumi itu senantiasa bergerak. Benda-benda di permukaan bumi seperti manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun bergerak. Kalau kita lihat yang lebih kecil lagi, kuman-kuman virus juga bergerak. Bahkan sampai ke benda-benda mati yang kecil sekali seperti atom, elektron senantiasa bergerak. Jadi gerak itu sangat penting sekali artinya di dalam fisika. Nah, sekarang sebenarnya apa sih itu gerak? Kalau kita bicara gerak adalah berpindah tempat. Jadi sesuatu dikatakan bergerak jika dia berpindah posisinya. Misalkan kita melihat benda atau burung, dia berpindah posisi dari pohon ke tanah. Kita katakan burung itu bergerak. Nah, karena gerak itu begitu banyak jenisnya, kali ini kita batasi gerak yang disebut gerak lurus saja. Nah, apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak di mana objeknya berpindah tempat pada satu garis lurus saja. Nah, dalam gerak lurus ini kita akan menemukan banyak istilah-istilah. Nah, antara lain yang pertama kita akan menemukan istilah perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah besaran yang menunjukkan seberapa jauh sih benda itu bergerak dari posisi semula gitu. Nah, misalnya saya punya, ini ada dua titik A, ini titik B yang berjarak 50 meter. Sebuah benda bergerak dari A ke arah B. Nah, sampai di B, dia diam. Lalu ditanya, berapa perpindahan AB? Perpindahan AB adalah berapa jauh benda itu berpindah dari posisi semula. Kalau dilihat berapa jauh dia? 50 meter. Karena itu kita katakan perpindahan AB adalah 50 meter. Nah, berikutnya, kalau misalnya ini ada titik A, kemudian titik B, dan titik C. Sekarang bendanya bergerak dari A, kemudian sampai di B, lalu dari B dia bergerak ke C. Jadi terakhirnya di C dia diam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa perpindahan perjalanan dari A, B, C? Kita lihat posisi awalnya di mana? Posisi awalnya di A. Posisi akhirnya di mana? Di C. Nah, berapa jarak AC ini? 50 meter. Maka perpindahan ABC-nya itu adalah berapa? Berapa jarak AC? AC adalah di sini 35 meter. Ini kan kalau AB-nya 50 meter, BC-nya 15 meter, AC-nya 35 meter. Jadi berapa perpindahan A, B, C? Kita lihat aja jarak A ke B, A ke C-nya. Berapa jauh jarak A ke C-nya? Jadi di sini 35 meter. Jadi perpindahan perjalanan dari A, B, C adalah 35 meter. Ingat, di sini perpindahan itu selalu diukur dari posisi semula dan posisi akhir saja. Tidak dilihat dari lintasannya. Nah, sekarang sebagai latihan coba kalian kerjakan soal berikut ini. Misalkan ada benda bergerak dari D. Dia bergerak dari D ke B, kemudian ke A. Pertanyaannya adalah berapa perpindahan perjalanan dari D ke A terus ke B? Perpindahannya berapa? Kalau DA-nya ini misalnya 25 meter, BA-nya 15 meter. Nah, kemudian berikutnya adalah berapa perpindahan perjalanan DBA dari D ke B dulu, kemudian dari B ke A. Nah, perpindahannya berapa? Nah, dari sini dari dua soal ini kalian akan bisa menentukan apa yang dimaksud dengan perpindahan itu. Nah, berikutnya kita belajar tentang istilah jarak. Apa itu jarak? Jarak itu menunjukkan seberapa jauh benda itu bergerak. Nah, misalkan saya punya benda bergerak dari titik A ke titik B nih di sini. Dia bergerak sepanjang garis ini dari titik A ke titik B. Nah,
pertanyaannya pertama adalah berapa jarak yang ditempuh dari A ke B? Tentu kita jawab, oh itu mudah. Kenapa? Dari A ke C aja 30 meter, dari C ke B 20 meter, maka totalnya adalah 50 meter. Jadi berapa jarak dari A ke B adalah 50 meter. Nah sekarang, berapa jarak A, B, C? Jadi kalau misalnya dia dari A bergerak ke B, kemudian ke C ini balik gitu. Jaraknya berapa? Nah kita tinggal tambahin aja, A ke B berapa tadi? 50 kan? B ke C 20. Tapi kan arahnya kebalikannya. Jadi, walaupun begitu kita jumlahin total 50 tambah 20 berapa? 70. Jadi jaraknya adalah 70 meter. Nah kalau perpindahannya harus hati-hati. Kenapa? Kalau perpindahannya berarti A dari A ke B ke C sama aja perpindahan dari A ke C berapa? 30 meter gitu. Nah sekarang kalau misalnya A, B, C, A B, C, A berarti dari A ke B aja 50, dari B ke A 50 lagi kan, jadi berapa totalnya? 100 meter. Nah kalau perpindahannya dari A, B, C, A berapa? A, B, C, A berarti dari A ke A lagi kan. Kalau perpindahannya berapa? Perpindahannya adalah 0. Nah itu perbedaan antara, kita bisa melihat perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah selanjutnya istilah lain adalah istilah kecepatan. Kecepatan ini bicara tentang perubahan perpindahan setiap satuan waktu. Jadi katakan misalnya kecepatan benda 10 meter per detik. Apa itu artinya? Nah 10 meter per detik artinya benda berpindah tempat sejauh 10 meter setiap apa? Setiap detik. Jadi kalau dalam 1 detik dia akan berpindah sejauh 10 meter. Kalau dalam 2 detik dia akan berpindah sejauh 20 meter kan. Kalau misal 3 detik. Nah kalau 3 detik kita lihat ini 10 meter 1 detik. Kemudian detik berikutnya 10 meter lagi. Berarti detik berikutnya 10 meter lagi. Jadi 3 detik berapa meter? 30 meter. Nah sekarang kalau dalam 10 detik. Nah 1 detiknya 10 meter. 2 detik 20. 3 detik 30. 10 detik 10 kali 10 berapa? 100 meter. Nah ini besarnya apa arti dari kecepatan. Nah sekarang di dalam kecepatan itu kadang-kadang satuannya bukan cuma meter per detik gitu loh. Ada juga kilometer per jam. Misalnya satu benda bergerak dengan 10 kilometer per jam misalnya. Apa artinya? Artinya dalam 1 jam benda itu menempuh jarak 10 kilometer. Nah apa hubungan antara meter per detik dan kilometer per jam? Nanti kita akan pelajari ini lebih jauh lagi di halaman berikutnya. Sekarang kita hanya fokus pada pengertian istilah-istilah yang akan kita pakai dalam pelajaran tentang gerak ini. Nah, istilah berikut adalah istilah kecepatan rata-rata. Misalnya kita bergerak dari titik A di sini, bergerak sepanjang garis lurus ke titik B di sini. Nah, selama perjalanan ini tentu kecepatannya berubah-ubah dong. Yang pertama misalnya dia kecepatannya 3 meter per detik misalnya. Kemudian setelah itu sepanjang jalan dia bisa berubah, kecepatannya bisa diperlambat menjadi 1 meter per detik. Tapi kemudian dia bisa berubah lagi menjadi misalnya dari 1 meter per detik naik lagi jadi 5 meter per detik dan seterusnya, lalu dia berubah lagi menjadi 3 meter per detik. Nah selama perjalanan ini kecepatannya selalu berubah-ubah gitu. Nah sekarang kalau misalnya katakan jarak AB 40 meter, waktu dari A ke B 10 detik, berapa kecepatan di antara A dan B? Kan susah ditentukan pada daerah mana dia kecepatan yang ditanya. Nah karena itu berikanlah istilah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh ini dibagi waktu totalnya gitu. Jadi misalnya katakan jarak totalnya itu 40 meter. Waktu untuk menempuh ini 10 detik. Berarti kecepatan rata-rata itu jarak total yang ditempuh dalam waktu 1 detik. Dalam waktu jarak total jarak yang ditempuh rata-rata per detik. Nah berapa? Berarti 40 kita bagi dengan 10 berarti 4 meter per detik. Artinya secara rata-rata tiap detiknya dia menempuh jarak 4 meter secara rata-rata tuh. Memang kenyataannya kecepatannya berubah-ubah dari 3 meter per detik menjadi 1 meter per detik menjadi 5 meter per detik. Tapi rata-ratanya setiap detik itu dia menempuh jarak cuman 1 detiknya 4 meter gitu. Nah sekarang kalau misalnya
Ini kan kita bicara kecepatan ya. Di sini jarak BC katakan 10 meter. Tadi jarak AB berapa? 40 meter. Berarti jarak AC-nya berapa? Jarak AC adalah 30 meter. Nah, sekarang kecepatan rata-rata ABC. Dari A ke B ke C. Kecepatan rata-rata. Nah, ini bukan kecepatan rata-rata, berarti kalau bicara kecepatan tadi apa? Perpindahannya, betul nggak? Sama aja perpindahan dari awal ke akhir. Awalnya titik apa? Titik A. Akhirnya titik apa? Titik C. Jaraknya berapa? 30 meter. 30 meter. Nah, waktu tempuhnya berapa? Nah, sekarang kita lihat dulu. Waktu tempuh dari B ke C-nya berapa? Misalnya waktu tempuh dari B ke C. Misalnya ini diketahui ya. Waktu dari B ke C misalnya 2 detik misalnya. Nah, berapa kecepatan rata-rata dari A, B, C? Berarti jarak tempuhnya 30 kan? 30 meter. Waktunya berapa? Nah, waktunya total. Dari A ke B ke C berapa? A ke B tadi 10 detik, B ke C 2 detik, berarti 12 dibagi 12 detik. Nah, berapa kecepatannya? 30 dibagi 12, 2,5 meter per detik. Nah, itu. Jadi perhatikan bahwa kecepatan ketika kita bicara kecepatan atau kecepatan rata-rata selalu hubungannya dengan perpindahan. Berapa perpindahan benda itu setiap detiknya. Nah, berbeda dengan istilah berikut, kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata itu jarak yang ditempuh tiap detik gitu loh. Jadi jaraknya. Nah, berarti kalau pada soal di atas, kelajuan rata-rata dari A ke B ke C, jarak yang ditempuhnya berapa tadi? Jarak yang ditempuhnya adalah dari A ke B-nya 40, dari B ke C-nya 10. Berarti berapa? 50 meter kan? Nah, waktunya berapa? Dari A ke B ke C. Waktunya adalah 12 detik. Nah, maka kecepatan kelajuan rata-rata dari A ke B ke C adalah berapa? 50 dibagi 12. Berapa itu? 4, 2 per 12 kan? Jadi atau 1 per 6 meter per detik. Nah, ini kelajuan rata-rata. Kan bisa ngebedain ya antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu hubungannya dengan perpindahan, kelajuan rata-rata itu hubungannya dengan jarak rata-rata gitu. Nah, sekarang kita lihat istilah berikutnya, kelajuan. Kalau tadi kan ada kelajuan rata-rata. Nah, sekarang ada kelajuan. Kelajuan itu jadi bicara angka yang ditunjukkan oleh speedometer. Jadi kalau kita misal naik mobil, saat itu misalnya mobil itu menunjukkan angka 30 km per jam. Berarti itu kelajuannya 30 km per jam. Nah, dia kadang-kadang berubah kan. Misalnya dari 30 km per jam menjadi 40 km per jam, menjadi 50 km per jam. Nah, setiap angka yang ditunjukkan ini menunjukkan kelajuan pada saat itu, atau istilahnya kelajuan sesaat gitu. Nah, jadi apa ini hubungannya dengan kelajuan rata-rata? Beda. Kalau kelajuan rata-rata itu lebih ke arah misal berapa jauh jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu gitu loh. Nah, jadi berbeda sekali istilahnya dengan kelajuan. Nah, sekarang kalau pada gerak lurus ya, terutama pada gerak satu arah, perpindahan itu bisa dianggap sama dengan jarak. Kenapa? Karena dia tidak ada gerakan balik arah gitu. Jadi itu sebabnya perpindahan, istilah jarak dan perpindahan kadang-kadang saya campur aduk gitu. Karena kita bicara gerak lurus satu arah. Kemudian istilah kecepatan dan kelajuan sama gitu di dalam gerak lurus satu arah. Kenapa? Karena tadi seperti saya katakan alasannya tidak ada gerak dari setelah ke kanan balik ke kiri gitu. Nggak ada gerak bolak balik gitu. Jadi di sini tidak ada gerakan bolak balik. Berikutnya kita masuk pada topik pembahasan kita, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Sebenarnya gerak lurus beraturan apa sih? Gerak lurus beraturan itu satu gerak lurus, gerak pada satu garis lurus, di mana benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya kecepatannya tidak berubah, kecepatannya selalu sama. Jadi dengan kata lain, tiap detik benda itu menempuh jarak yang sama. Misalnya
Satu benda bergerak dengan 2 meter per detik. Artinya terus-terusan dia bergerak dengan 2 meter per detik. Setiap detiknya dia terus-terusan menempuh jarak 2 meter. Detik pertama dia menempuh jarak 2 meter. Nah, antara detik pertama dan detik kedua 2 meter lagi. Antara detik kedua dan ketiga 2 meter lagi. Dan seterusnya. Jadi kalau jarak yang ditempuh pun kalau 1 detiknya 2 meter. Pada detik kedua jarak yang ditempuh tentu 2 meter tambah 2 meter berarti 4 meter. Kalau pada detik kelima jarak yang ditempuhnya adalah 2 meter tambah 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 2 meter. Jadi berapa totalnya? 10 meter. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan ini kecepatan ya istilahnya sama dengan kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena kan kecepatannya konstan. Kalau kecepatan konstan ya kecepatan rata-rata ya sama dengan kecepatan gerakan itu. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh ya. Satu benda misalnya bergerak dengan kecepatan misalnya katakan 4 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 3 detik misalnya. Nah, kita akan berpikir kalau bendanya 4 meter per detik, berarti 1 detiknya benda menempuh jarak 4 meter. Kalau 2 detik, 2 kali 4, 3 detik, 3 kali 4. Jadi jarak yang ditempuhnya berapa? Atau perpindahannya berapa? Berarti 3 kali 4. Berarti berapa? 12 meter. Ini kalau waktunya T-nya. Waktunya adalah berapa? 3 detik. Nah, berikutnya. Kalau misalnya benda ini bergerak dengan kecepatan katakan 2 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu katakan waktu misal kita kasih simbol T 10 detik. Nah, maka 1 detik kecepatan 2 meter per detik. Artinya 1 detik benda itu menempuh jarak berapa? 2 meter. 2 detik 2 kali 2 meter. 10 detik 10 kali 2 meter. Berapa jaraknya? Jadi jarak yang ditempuh atau perpindahan benda itu 2 kali 10 yaitu 20 meter. Sekarang kalau bendanya bergerak dengan kecepatan V meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh dalam waktu T detik gitu. Nah, T detik jaraknya berapa gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu V meter per detik itu artinya apa? Artinya 1 detik benda menempuh jarak V meter. 2 detik benda akan menempuh jarak berapa? 2 V meter. Nah, kalau sekarang katakan dalam waktu T detik berarti T kali V. Jadi jarak yang ditempuhnya, kalau jarak itu kita kasih simbol S, maka jarak yang ditempuhnya itu adalah T kali V. Atau V biasa orang tulis kali T. Ini adalah jarak yang ditempuh ketika benda bergerak dengan kecepatan V meter per detik dalam waktu T detik. Nah, sekarang coba kalian yang kerjakan soal ini. Kalau benda ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, nah dalam waktu 4 detik ini berapa jarak yang ditempuh? Nah, berikutnya, kalau misal benda ini bergerak dengan 7 meter per detik, berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 10 detik? Nah, jaraknya berapa? Selamat bekerja. Kalau tadi kita menghitung jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Sekarang seringkali di dalam soal-soal kita diminta untuk menghitung kecepatan. Nah, misalnya begini. Ada satu benda. Dia sedang bergerak lurus beraturan. Dan jarak yang ditempuh ini 20 meter. Dalam waktu 5 detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda itu? Kita pakai logika aja. 5 detik benda itu menempuh jarak berapa? 20 meter. Kalau 1 detik benda menempuh jarak berapa? Tentu seperlimanya kan, yaitu 20 dibagi 5 berapa? 4 meter. Nah, jadi setiap detik benda menempuh jarak 4 meter, maka itulah kecepatan benda. Jadi kecepatan benda adalah 4 meter tiap detik atau 4 meter per detik. Nah, gampang kan? Misalnya ambil contoh lagi yang lain. Ini ada benda, dia bergerak nih ke sana dengan kecepatan tertentu. Dan ketika dia bergerak, dia menempuh jarak tuh 60 km dalam waktu 2 jam. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih kecepatannya? Logikanya gini, 2 jam aja itu benda menempuh jarak 60 km. Kalau 1 jam, benda menempuh jarak berapa?
Oh gampang dong kalau gitu, cuma 60 bagi 2 berapa? 60 per 2 berapa? 30 km. Nah jadi setiap 1 jam benda menempuh jarak 30 km. Berarti kecepatan benda berapa? Ya kecepatan benda adalah 30 km tiap jam, yaitu 30 km per jam. Nah sekarang kita lihat soal berikut. Ada benda lain, dia bergerak lurus beraturan nih. Nah dia menempuh jarak S meter dalam waktu T detik. Nah jadi selama T detik ini benda menempuh jarak S meter. Sekarang ditanyanya kecepatannya berapa gitu. Nah logikanya karena T detik benda menempuh jarak S meter. Kalau dalam 1 detik benda menempuh jarak berapa? Nah kalau kita pakai perbandingan, ini T detik menjadi 1 detik itu harus dibagi berapa? Bagi T kan? Berarti jaraknya juga kita bagi T. Maka jaraknya adalah S dibagi T apa? Meter gitu. Jadi kecepatan benda berapa? Nah kecepatan benda itu bicara jarak yang ditempuh benda setiap 1 detik. Nah 1 detik itu menempuh jarak S per T meter. Maka kecepatan benda adalah S per T meter per detik. Jadi V-nya di sini kita tulis adalah S per T meter per detik. Nah inilah kecepatan benda. Selanjutnya, seringkali juga di dalam soal-soal gerak lurus beraturan itu yang ditanyain itu bukan jarak, bukan kecepatan, tapi juga waktu. Gimana cara ngitung waktunya? Misalnya soalnya begini, ada benda nih, dia lagi bergerak dengan kecepatan 25 meter per detik. Ini cepat banget nih, 1 detik kan 25 meter. Nah, jarak yang ditempuh itu 50 meter. Sekarang pertanyaannya, berapa detik dia menempuh jarak 50 meter itu? Karena logikanya aja begini, 25 meter per detik itu artinya apa tadi? Artinya setiap detik benda menempuh jarak 25 meter. Nah sekarang dia mau menempuh jarak 50 meter nih. Nah berapa detik yang diperlukan? Nah kita pakai perbandingan. Kalau pakai perbandingan dari 25 menjadi 50 itu mesti dikali berapa? Kali 2 kan? Berarti juga waktunya dikali 2. 1 kali 2 berapa? 2 detik. Jadi dalam 2 detik benda menempuh jarak 50 meter. Jadi waktunya berapa yang diminta? Waktunya adalah 2 detik. Nah ini waktunya kita pakai simbol T. Nah berikutnya, ini ada benda nih, dia bergerak dengan 5 meter per detik. Terus apa sih artinya 5 meter per detik? 5 meter per detik adalah apa? Setiap detik benda itu menempuh jarak 5 meter. Nah pertanyaan adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 30 meter? Logikanya gini, dalam 1 detik aja benda itu menempuh jarak berapa? 5 meter. Nah berapa detik dia menempuh jarak 30 meter? Pakai konsep perbandingan aja. Nah dari 5 meter menjadi 30 meter mesti dikali berapa? Kali 6 kan? Berarti waktunya juga dikali 6. 1 kali 6 berapa? 6 detik. Jadi dengan kata lain, dibutuhkan waktu berapa? 6 detik untuk menempuh jarak 30 meter. 6 detik. Nah, berikutnya, kalau misalnya bendanya bergerak dengan V meter per detik nih. Nah, sekarang ditanya berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak S meter. Nah, sekarang lihat dulu, apa sih arti V meter per detik? V meter per detik adalah setiap detik benda itu menempuh jarak berapa? V meter. Nah kemudian ditanya berapa detik yang dibutuhkan untuk benda itu menempuh jarak sejauh S meter. Pakai perbandingan. Dari V meter menjadi S meter itu mesti dikali berapa? Oh gampang, kali berapa? Kali S per V. Coba aja S per V kali V apa? S kan? Maka ini pun waktunya ini harus kali S per V. S per V detik. Nah jadi untuk menempuh jarak S meter diperlukan waktu sebesar S per V. Jadi di sini T sama dengan S per V. Nah ini waktu yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak dengan kecepatan V meter per detik untuk menempuh jarak berapa? Sejauh S meter.
Nah, soal berikut ini kita akan melakukan latihan. Nah, pada soal pertama ini ada benda bergerak dengan berapa? 5 meter per detik. Pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh ketika waktunya 10 detik. Kalau soal kedua mirip dengan soal pertama, tapi yang ditanya sekarang adalah waktunya. Jadi bendanya bergerak dengan 4 meter per detik. Kemudian pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 20 meter. Nah, kalau ke soal ketiga yang ditanya adalah kecepatannya. Jadi berapa kecepatan benda kalau dia menempuh jarak 30 meter dalam waktu 10 detik. Nah, yang keempat ditanya kecepatannya. Jadi pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda jika dia menempuh jarak 25 km dalam waktu 2 jam. Nah, soal nomor 5 ini lebih ke arah soal-soal yang bentuknya variabel. Pertanyaannya adalah ada benda bergerak dengan kecepatan k meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak yang ditempuh dalam waktu L detik gitu. Nah, soal nomor 6 pertanyaannya adalah berapa kecepatan benda kalau dia menempuh jarak n meter dalam waktu S detik. Sedangkan soal nomor 7 pertanyaannya berapa waktu yang dibutuhkan benda yang bergerak dengan kecepatan J meter per detik untuk menempuh jarak sejauh X meter. Kita meningkat pada soal yang lebih jauh lagi. Di sini kita mempunyai dua benda yang bergerak saling berhadapan. Jadi kalau di sini ada benda A dan di sini ada benda B, mereka bergerak saling berhadapan. Benda A ini bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per detik. Sedangkan benda B ini bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per detik. Nah, jarak kedua mereka mula-mula 15 meter. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana ke A dan B itu akan ketemu. Sekarang logikanya dulu kita lihat. Lihat benda A dulu. Benda A bilang apa? Benda A ini bergerak dengan kecepatan berapa? 3 meter per detik. Apa sih artinya? Artinya A menempuh jarak 3 meter per detik ini artinya A menempuh jarak 1 detiknya berapa meter? 3 meter. Nah, si B ini 2 meter per detik kecepatannya. Apa artinya? Artinya si B ini menempuh jarak 1 detiknya 2 meter. Nah, mereka itu saling mendekat. Jadi si A ini sama si B saling mendekat. Tiap detiknya berapa meter? Nah, si A kan maju 3 meter. Si B maju juga 3 meter saling mendekat. Berarti tiap detiknya mereka tambah dekat sebesar 3 tambah 2 berapa? 5 meter. Jadi mereka ini tambah dekatnya tiap detiknya 5 meter. Nah, berarti di sini saya bisa simpulkan 1 detik A tambah B mendekat sejauh 5 meter. Nah, jarak mereka itu 15 meter. Berarti mereka harus mendekat sejauh 15 meter sebelum mereka saling ketemu. Jadi dalam hal ini ditanya adalah berapa detik kalau A dan B itu bersama-sama itu menempuh jarak 15 meter. Nah, sekarang logikanya kita pakai perbandingan aja cara mengerjakannya. Dari 5 meter menjadi 15 meter itu dikali berapa? Kali 3. Berarti waktunya juga kali 3. 1 kali 3, 3 berarti 3 detik. Jadi dibutuhkan waktu 3 detik untuk kedua benda itu bertemu. Jadi kapannya adalah jawabannya berapa tadi? 3 detik. Di mana? Nah, di mananya sekarang lihat. Jadi kapannya udah tahu nih 3 detik. Sekarang di mananya? Kalau mau di mananya, kita lihat dulu benda A. Benda A bergerak dengan kecepatan berapa? 3 meter per detik. Apa tadi artinya? Artinya 1 detik benda A itu menempuh jarak 3 meter. Ini kan? Sekarang waktunya tadi mereka ketemu setelah berapa detik? 3 detik. Berarti setelah 3 detik si A menempuh jarak sejauh berapa? Logikanya 1 detik aja dia menempuh jarak 3 meter. 3 detik dia menempuh jarak 3 kali 3 berapa? 9 meter. Jadi dia akan menempuh jarak 9 meter dari posisi A semula. Nah, jadi dia ketemu 9 meter. Di mana dia akan ketemu? Yaitu pada jarak
berapa? 9 meter dari apa? Posisi A semula. Nah, gini caranya. Bisa kan cara jawabnya? Nah, sekarang coba kita kerjakan soal berikut ini. Misalnya ada benda bergerak dengan 3 meter per detik. Yang satu dengan 1 meter per detik. Nah, jarak keduanya misalnya anggap katakan 16 meter. Nah, kapan dan di mana kedua benda akan ketemu? Logikanya begini dulu. Jadi kita kalau mau menuliskan, kita harus menuliskan seperti pada soal A. Jadi seperti kalimat-kalimat ini semua harus kita tuliskan. Nah, sekarang saya akan menjawab ini secara lisan. Jadi A itu mempunyai kecepatan 3 meter per detik. Artinya apa? 1 detiknya A menempuh jarak 3 meter. Si B kecepatannya 1 meter per detik. Artinya apa? Setiap detik B menempuh jarak 1 meter. Nah, A dan B saling mendekat. Setiap detiknya mereka mendekat sejauh berapa? Si A mendekat 3 meter, tiap detiknya B menempuh jarak 1 meter, tiap detiknya. Jadi mereka akan mendekat sejauh 4 meter per detiknya. Nah, kemudian jarak mereka tuh 16 meter yang harus ditempuh untuk mereka bisa ketemu. Jadi waktu yang diperlukannya berapa? Nah, 1 detik aja dia menempuh saling mendekat sejauh 4 meter. Kalau 16 meter berarti 16 dibagi 4. Waktunya jadi berapa detik? 4 detik. Di mana? Nah, kita kalau mau menghitung di mana, kita lihat apa? Benda A. Nah, benda A-nya berapa? Benda A kecepatannya berapa? 3 meter per detik. Artinya apa? 1 detik benda A menempuh jarak 3 meter. Kalau 4 detik dia menempuh jarak berapa? 3 kali 4 berapa? 12 meter. Nah, inilah kita peroleh si jawabannya. Di mananya berarti 12 meter dari posisi A semula. Nah, ini kata posisi A semula harus kasih tahu nih. Kalau enggak nanti nggak tahu 12 meter dihitung dari mana gitu. Nah, berikutnya lihat soal nomor C. Benda P bergerak misalnya dengan 2 meter per detik. Benda Q bergerak dengan 5 meter per detik. Nah, jarak keduanya itu misalnya mula-mula 70 meter. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu. Sekarang lihat dulu. Benda P bergerak dengan 2 meter per detik. Artinya apa? Artinya 1 detik P menempuh jarak 2 meter. Benda Q bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Artinya apa? Artinya setiap detik Q menempuh jarak 5 meter. Kedua benda ini P dan Q saling mendekat. Mereka saling mendekat 1 detiknya berapa meter? Si P mendekat 2 meter, si Q mendekat 5 meter, maka mereka saling mendekat setiap detiknya 7 meter. Nah, jarak mereka mula-mula itu 70 meter. Maka mereka akan bertemu setelah berapa detik? Setiap detik mereka akan mendekat 7 meter. Jarak mereka 70 meter. Berarti mereka akan ketemu setelah 70 dibagi 7 berapa? 10 detik. Nah, di mana akan mereka ketemu? Kita lihat benda P. Benda P bergerak dengan 2 meter per detik. Artinya apa? 1 detik dia akan menempuh jarak 2 meter. Kalau 10 detik dia menempuh jarak berapa meter? 1 detik 2 meter. 10 detik 20 meter. Jadi dia di mana dia akan ketemu? Pada jarak 20 meter dari apa? Dari posisi A semula. Nah, atau posisi P semula. Nah, gampang kan? Nah, untuk nomor D ini saya akan menjawab secara lisan. Tapi tolong kalian mengerjakan ulang dengan kata-kata, dengan kalimat mirip dengan soal yang nomor A. Nah, di sini ada 2 benda A dan B bergerak saling mendekat. A bergerak dengan kecepatan V1 meter per detik. B bergerak dengan V2 meter per detik. Nah, sekarang pertanyaannya kapan dan di mana kedua benda ini A dan B saling bertemu, saling berpapasan. Nah, A bergerak dengan V1 meter per detik. Artinya apa sih? Artinya 1 detik
A menempuh jarak V1 meter. Nah, B bergerak dengan V2 meter per detik. Artinya apa sih? Artinya 1 detik B menempuh jarak V2 meter. Nah, A dan B saling mendekat. Jadi mereka saling mendekat, tiap detiknya adalah V1 tambah V2. Kenapa? Karena si A mendekat dengan kecepatan V1, si B mendekat dengan kecepatan V2. Jadi setiap detiknya mereka akan saling mendekat sejauh V1 tambah V2 meter. Nah, jarak yang ditempuh itu adalah X meter. Jadi mereka harus menempuh, keduanya itu harus sama-sama bergerak, dan jarak yang mereka harus tempuh itu adalah X meter. Berarti mereka akan ketemu setelah berapa detik? X dibagi V1 tambah V2. Nah, sekarang bicara di mananya. Kita tahu nih, benda A bergerak dengan kecepatan V1 meter per detik. Artinya setiap detik dia bergerak V1 meter. Nah, kalau dalam waktu 2 detik, 2 V1. 3 detik, 3 V1. Maka kalau misalnya dia T detik, T kali V1. Kalau X per V1 tambah V2 detik, seperti yang ini, maka S-nya itu adalah X per V1 tambah V2 dikali V1. Nah, ini jarak yang ditempuh oleh A atau tempat pertemuan keduanya, dihitung dari posisi A semula. Nah, ini. Sekarang kita kerjakan latihan. Misalnya ada 2 benda bergerak saling berhadapan, yang satu dengan 5 meter per detik, yang satu dengan 1 meter per detik. Kapan dan di mana kedua benda itu bertemu jika posisi awalnya adalah 24 meter? Ini soal A. Soal B, bendanya bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Benda B-nya di sini bergerak dengan kecepatan misalnya 5 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula 27 meter. Kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Terus yang C-nya, benda A bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik, benda B bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Jarak keduanya adalah 28 meter. Mula-mula kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Nah, berikutnya, benda A bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik. Benda B bergerak dengan kecepatan juga 3 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula 60 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Yang E-nya, benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Benda B bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula 14 meter. Kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Yang F, benda A bergerak dengan kecepatan 15 meter per detik. Benda B bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula adalah 100 meter. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Nah, soal G adalah benda A dan B. A bergerak dengan kecepatan A meter per detik. B bergerak dengan B meter per detik. Jarak keduanya adalah X meter mula-mula. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu. Berikutnya kita akan menghitung soal-soal yang berhubungan dengan dua benda yang bergerak saling menyusul. Misalnya, kalau benda A bergerak dengan 2 meter per detik, benda B dengan 3 meter per detik, mungkin mereka saling menyusul nggak kalau pada gambar ini? Jadi A-nya ini, B-nya ini, si A bergerak dengan 2 meter per detik, si B-nya 3 meter per detik. Nggak akan nyusul kan? Nah, kedua benda ini bisa saling menyusul kalau apa? Kalau kecepatan si A-nya itu, kecepatan A harus lebih besar dari kecepatan B. Misalnya begini, si A kecepatannya 3 meter per detik, si B kecepatannya 2 meter per detik. Nah, ini bisa saling menyusul. Kenapa?
Karena si A kecepatannya lebih besar dari si B. Nah, misalnya mereka akan menyusul di satu titik, misalnya di titik sini, anggap titik C. Nah, mereka akan ketemu di titik C. Nah, titik ini kita namakan titik P misalnya. Ya, ini titik lokasi B, misal Q gitu ya. Ini C. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, kita misalkan dulu, misalkan di sini A ini kita lihat, kita analisa satu persatu dari bendanya. A ini bergerak dengan kecepatan berapa? 3 meter per detik. Artinya apa sih? Artinya tiap detik A menempuh jarak berapa? 3 meter. Nah, B bergerak dengan kecepatan berapa? 2 meter per detik. Artinya apa? Artinya tiap detik B menempuh jarak berapa? 2 meter. Nah, kebayang nggak sekarang? A itu bergerak apa lebih cepat dari B? Nah, A menyusul B tiap detiknya berapa? Kan si A jalan 3 meter. Si B jalan dulu 2 meter, kemudian si A jalan 3 meter. Berarti otomatis si A-nya nyusul dong si B tiap detiknya berapa meter. Nah, tiap detiknya mereka si A akan menyusul B tiap detiknya 3 dikurang 2, 1 meter. Jadi tiap detiknya si A nyusul si B 1 meter. Jadi jaraknya tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, akhirnya mereka menyusul. Nah, misalnya jarak A dan B ini mula-mula, yaitu jarak PQ, misalnya 10 meter. Logikanya begini, tiap detik si A mendekati si B 1 meter. Nah, tiap detik si A mendekati si B 1 meter. Jaraknya 10 meter. Berarti dia akan sampai di titik C ini berapa? Dalam waktu 10 detik. Jadi karena jarak mereka mula-mula 10 meter, tiap detik kita mendekat 1 meter, maka akan menyusul si B setelah berapa detik? 10 detik. Nah, seperti itu. Di mana A akan menyusul B? Nah, berarti kita harus hitung jarak P sama C-nya ini berapa. Nah, untuk menghitung ini, lihat aja kecepatan si A. Si A berapa? 3 meter per detik. Itu artinya apa? 1 detik A menempuh jarak 3 meter. Nah, si A ini nyampe di titik C setelah berapa detik? Setelah 10 detik kan? Dia kan nyusul si B setelah 10 detik. Berarti waktunya dari P ke C adalah 10 detik. Nah, waktunya 10 detik. Berarti jaraknya berapa? Karena si A tadi bilang 1 detik kan 3 meter. Kalau 10 detik berapa meter? 30 meter. Jadi jarak PC-nya itu adalah 30 meter. Berarti mereka ketemu. Jadi A menyusul B pada jarak berapa? 30 meter dari posisi apa? A semula. Nah, begitu cara ngerjainnya. Gampang ya? Misalkan sekarang ada benda A, ada benda B. A bergerak dengan 5 meter per detik. B bergerak dengan 3 meter per detik. Nah, kita lihat, jika jarak mereka mula-mula misalnya ambil 10 meter. Kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu? Atau dengan kata lain, kapan A menyusul B? Logikanya begini, A bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Artinya apa? Setiap detik A menempuh jarak 5 meter. Si B setiap detiknya menempuh jarak 3 meter. Berarti jarak A tambah dekat dengan tambah B setiap detiknya berapa meter? 5 dikurang 3 kan? Berapa? 2 meter. Jadi tiap detik A menyusul B sejauh 2 meter. Nah, jarak mereka itu 10 meter. Berarti si A akan menyusul B dalam waktu berapa? Waktunya berapa? Mereka akan menyusul T adalah 10 dibagi 2. Berarti berapa? 5 detik. Nah, dalam pengerjaan soalnya, kalian harus mengerjakan soal-soal caranya seperti contoh sebelumnya. Jadi kalian harus pakai kata-kata gitu. Dalam menyelesaikan soal, tidak boleh langsung hasilnya seperti ini. Nanti pemeriksa tidak melihat apakah kamu sebenarnya udah bisa atau belum gitu. Nah, jadi ada bagusnya kamu kalau ngerjain lihat contoh sebelumnya dengan kalimat dan kata-kata seperti itu. Oke, sekarang di mana dia akan ketemu? Nah, dia akan ketemu, lihat. A bergerak dengan 5 meter per detik kan? Berarti kalau setelah 5 detik A menempuh jarak berapa? 25 meter.
Jadi mereka itu akan ketemu di satu titik yang berjarak 25 meter itu dari A semula. Tuh. Jadi S-nya itu adalah 25 meter, yaitu dimana S itu ada jarak dari posisi A semula sampai ke posisi terakhirnya ini. Nah, ini jawabannya. Nah, berikutnya kalau misalnya ada P, ada Q. P bergerak dengan kecepatan 7 meter per detik. Q bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Jarak mereka misalnya ambil 20 meter gitu. Nah, berapa detik mereka akan ketemu? Logikanya P setiap detiknya menempuh jarak berapa? 7 meter. Q setiap detiknya menempuh jarak berapa? 2 meter. Berarti P mengejar Q setiap detiknya berapa? 5 meter. Jarak mereka mula-mula berapa? 20 meter kan? Berarti dalam berapa detik si P akan mengejar Q? Jadi akan mengejar Q berapa? 20 dibagi 5 berapa? 4 detik. Nah, di mana dia si P akan mengejar Q? Pada jarak berapa dari tempat semula? Lihat aja si P-nya. P itu mempunyai kecepatan 7 meter per detik. Artinya 1 detik 7 meter. Kalau 4 detik, si P udah menempuh jarak berapa? 28 meter. Jadi artinya di sini si P akan ketemu dengan si Q pada satu titik yang berjarak 28 meter dari posisi P semula begitu. Nah, ini coba kita kerjakan beberapa soal berikut ini ya. Ini misalnya katakan soal B, tadi ini soal A, soal C, soal D. Nah, sekarang kita kerjakan soal D. Tapi pakai kata-kata yang pemakaian kata-kata ini yang kita harapkan kalian bisa lakukan. Misalnya si A ini bergerak dengan kecepatan V1 meter per detik. Si B dengan V2 meter per detik. Jarak mereka mula-mula X meter. Nah, A bergerak dengan V1 meter per detik artinya apa? Tiap detik A menempuh jarak berapa? V1 meter. B dengan V2 meter per detik artinya apa? Tiap detik B menempuh jarak apa? V2 meter. Si A lebih cepat dari si B, itu syaratnya dong. Nggak mungkin si A itu lebih lambat. Kalau lebih lambat ya nggak mungkin A menyusul si B. A menyusul B setiap detiknya berapa? Kan kita tahu setiap detiknya A bergerak V1 meter, si B bergerak V2 meter. Maka A menyusul B tiap detiknya berapa? Untuk V2, jadi V1 kan lebih besar dari V2 ya. V1 dikurang V2. Nah, ini tiap detiknya si A akan menyusul B sebesar ini, V1 min V2 meter gitu. Nah, karena jarak mereka mula-mula X meter, kita lihat sini, maka akan menyusul B setelah berapa detik? Tentunya setelah X per V1 min V2 detik. Nah, ini waktunya. Sekarang di mana? Nah, si B kan si A ini bergerak dengan cepat berapa? V1 meter per detik. Artinya apa? 1 detik dia bergerak V1 meter, 2 detik 2 V1, 3 detik 3 V1 dan seterusnya. Tapi ditanya dalam X per V1 min V2 detik. Berarti jarak yang ditempuh apa? V1 kali X per V1 min V2. Ini adalah S ini jarak yang ditempuh A sebelum dia menyusul si B. Jadi dalam hal ini ada tempat di mana mereka akan bertemu. Jadi kalau ditanya di mana mereka akan bertemu, pada jarak V1 kali X dibagi V1 min V2 dari posisi A semula. Pertama, bergerak dengan kita akan mengerjakan banyak soal. Mengerjakan banyak soal tentang bagaimana mencari kapan dan di mana satu benda menyusul benda yang lain. Nah, untuk soal pertama di sini, benda yang pertama bergerak dengan kecepatan 3 meter per detik, benda yang kedua bergerak dengan 1 meter per detik. Nah, jarak mereka mula-mula adalah 10 meter. Untuk soal kedua, benda pertama ini bergerak dengan 6 meter per detik, benda kedua bergerak dengan 2 meter per detik, jarak mula-mulanya 24 meter. Benda berikutnya, benda pertama ini bergerak dengan 10 meter per detik,
Kemudian benda keduanya bergerak dengan 5 meter per detik dan jarak mereka mula-mula adalah 10 meter. Nah, kemudian berikutnya adalah benda pertama bergerak dengan A meter per detik, benda kedua dengan B meter per detik, jarak mereka mula-mula ada C meter. Untuk berikutnya ini, benda pertama bergerak dengan V1 meter per detik, benda kedua dengan V2 meter per detik, jarak mereka adalah P meter. Salah satu benda itu berangkat lebih dulu. Misalnya kan begini, anggap ada dua benda, A dan B. Mereka bergerak saling berhadapan. Bagaimana menyelesaikan masalah dua benda ketika salah satu benda itu berangkat lebih dulu? Misalnya kan begini, anggap ada dua benda, A dan B. Mereka bergerak saling berhadapan. A bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik dan B bergerak dengan 3 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula 28 meter. Tapi si A ini berangkat 4 detik lebih dulu dari si B. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana A dan B itu akan ketemu. Sekarang logikanya, lihat dulu benda A. Benda A itu bergerak 4 detik lebih dulu. 1 detiknya si A itu telah bergerak berapa meter? 1 detiknya dia bergerak 2 meter. 2 detik 2 kali 2. 4 detik 4 kali 2. Jadi setelah 4 detik si A itu telah berpindah sejauh berapa? 8 meter. Artinya pada jarak, misalkan si A setelah 4 detik itu berada di posisi Q, maka jarak PQ itu 8 meter. Jadi si A itu telah berjalan sejauh 8 meter sebelum si B berangkat. Nah, setelah 4 detik itu kemudian mereka jalan sama-sama nih. Si A dengan 2 meter per detik, si B dengan 3 meter per detik ke sana. Si A berangkat dari titik Q, si B berangkat dari titik R. Mereka bergerak sama-sama, mereka saling dekat nih. Nah, sekarang kita lihat jarak QR berapa? Jarak keduanya ketika mereka berangkat bersama-sama. Jaraknya 28 dikurangi 8 berapa? 20 meter. Nah, berarti sekarang mereka mendekat. Setiap detiknya mereka saling mendekat berapa? Si A itu bergerak 1 detiknya 2 meter. Si B bergerak 1 detiknya 3 meter. Mereka saling dekat. Saling dekat 1 detiknya berapa meter? 5 meter kan? Nah, jarak mereka tuh 20 meter. Berarti berapa detik mereka akan ketemu? Yaitu 20 dibagi 5 berapa? 4 detik kan? Jadi sekarang kalau saya bisa isi di sini, kedua benda saling mendekat tiap detiknya berapa tadi? 5 meter. Karena jarak QR-nya itu berapa? 20 meter. Maka mereka itu akan saling ketemu setelah tadi berapa? 20 dibagi 5 berapa? 4 detik. Dari saat, siapa tadi saat B berangkat dong, betul nggak? Ya, ini yang kita sebut TB. Atau, kalau dari A berangkat, kan A tadi berangkat 4 detik lebih dulu. Berarti, atau 4 tambah 4, 8. 4 tambah 4, yaitu 8 detik. Dari saat A berangkat, yaitu ini TA namanya. Nah, sekarang posisinya kita dihitung jarak PS. PS itu kita lihat. PS itu adalah jarak yang ditempuh A, mulai dari awal sampai akhir. Kecepatan A berapa? 2 meter per detik. Artinya apa? 1 detik dia tempuh jarak 2 meter. 8 detik dia tempuh jarak berapa? 16 meter. Nah, kalau mau dihitung dari B, dari titik B, dari titik misalkan dari titik R lah. Jadi SR, jarak SR, si B kan bergerak 3 meter per detik. 1 detiknya 3 meter. Nah, si B itu bergerak selama 4 detik. Berarti si B akan menempuh jarak berapa? 3 kali 4, yaitu 12 meter. Jadi, jarak RS itu adalah 12 meter. Nah, kalau dihitung, jarak PS sama SR itu harus 28, betul nggak? 16 tambah 12, 28 meter, betul. Nah, jadi itu solusinya. Jadi mereka akan ketemu setelah 8 detik dari A berangkat atau 4 detik dari B berangkat. Posisinya adalah 16 meter dari posisi A semula atau 12 meter dari posisi B semula.
yang berhadapan. Si A itu tuh punya kecepatan anggap ada dua benda A dan B bergerak saling berhadapan. Si A bergerak dengan A meter per detik, si B bergerak dengan B meter per detik. Nah, A berangkat dari titik P, B berangkat dari titik R. Jarak keduanya itu X meter. Namun, si A itu berangkat lebih dulu, yaitu T1 detik lebih dulu dari B. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda itu akan ketemu. Kita lihat dulu sekarang benda A. Benda A itu bergerak dengan kecepatan A meter per detik. Artinya apa? Artinya dalam 1 detik benda A itu menempuh jarak A meter. Nah, dalam 2 detik tentu si A akan menempuh jarak berapa? 2 kali A. Dalam 3 detik 3 kali A. Dalam T1 detik berarti jarak yang ditempuh adalah A kali T1. Misalkan dalam waktu T1 si A itu telah mencapai titik Q. Sehingga jarak yang ditempuh PQ adalah A kali T1. Berarti jarak PQ ini A kali T1 meter. Nah, pada posisi sekarang A di titik Q dan B di titik R, mereka sekarang jalan bareng nih. Si A dengan kecepatan A meter per detik, si B dengan B meter per detik. Jalan bareng. Mereka saling dekat. Coba pikir. Sekarang mereka saling mendekat, tiap detiknya mereka tambah dekat berapa? Si A jalan 1 detiknya A meter, si B jalan 1 detiknya B meter. Maka dalam 1 detik pasti jarak mereka tambah dekat berapa? A tambah B meter. Jadi A dan B itu setiap detiknya mendekat A ditambah B meter, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat jarak QR itu berapa? Jarak QR. Tadi kita udah hitung. Jarak QR, cara ngitungnya gimana? Jarak QR kita hitung tentu jarak mula-mula yaitu X-nya dikurang AT1. Jadi X dikurang AT1. Jarak QR itu X kita kurangin dengan A kali T1. Ini jarak QR. Nah, sekarang kita bayangkan. Kalau jarak QR itu X min AT1, maka mereka itu akan ketemu setelah berapa? Kita lihat setiap detik jarak mereka tambah dekat A tambah B. Sedangkan jarak mereka X dikurang AT1. Maka mereka akan ketemu tentu dalam waktu apa? X dikurang AT1 dibagi apa? Dibagi A tambah B. Begitu kan? Jadi mereka itu akan ketemu pada setelah X dikurang AT1 per A tambah B dari saat siapa berangkat berarti? Dalam hal ini si B berangkat, betul nggak? Atau kalau mau dihitung dari A berangkat, kan si A tadi berangkat T1 dulu, T1 detik lebih dulu, betul nggak? Jadi kita tambahin aja. Jadi ini T1 ditambah X min AT1 per A tambah B dari saat A berangkat. Nah, kita namain sekarang ini kita namain TA ya. Nah, yang ini kita namakan TB. Coba sekarang begini. Nah, sekarang udah ketemu TA TB, berarti kita bayangkan mereka akan ketemu misalnya di titik S. Titik S. Jadi waktu dari Q ke S itu adalah TB, yaitu X dikurang AT1 per A tambah B. Nah, waktu dari RS juga sama, yaitu X dikurang AT1 dibagi A tambah B. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk menghitung jarak PS, yaitu posisi si A pada waktu ketemu B dihitung dari posisi semula, yaitu PS. Caranya gimana? Kita bisa dua cara. Pertama, hitung QS dulu. Setelah itu kita tambahin PQ, gitu kan? Nah, ngitung QS gimana caranya? Kan si A itu bergerak 1 detiknya apa? A meter, betul nggak? Nah, sekarang dalam waktu TB, dia akan menempuh jarak A kali TB, betul nggak? Jadi A dikali TB. Nah, A-nya, TB-nya mana? Berarti QS-nya itu ada jarak X dikurang AT1 dibagi A tambah B. Nah, sekarang kalau gitu PS-nya berapa? Nah, PS-nya kita tambahin aja QS tambah PQ.
Jadi PQ-nya apa? AT1 ditambah A kali X min AT1 per A tambah B. Nah, ini PS-nya. Nah, tapi kita juga bisa ngitung PS itu dengan cara apa? Dengan menghitung langsung aja. Kan waktunya dari saat A berangkat mula-mula ada TA, betul nggak? Yaitu T1 ditambah X min AT1 dibagi A tambah B. Nah, itu aja. Kita kecepatannya apa? A meter per detik. Berarti 1 detiknya A meter. Kalau dia TA detik berarti A kali TA. Jadi maka ini adalah A kali TA, yaitu A dikali apa? T1 tambah X min AT1 dibagi A tambah B. Nah, begitu. Itu kalau jarak PS. Tapi kalau dihitungnya dari RS, gimana? Jarak SR-nya. SR-nya gimana cara ngitung XR? Nah, XR-nya kita lihat. B kan bergerak dengan B meter per detik. Waktunya adalah TB. Maka jaraknya adalah B meter per detik. Artinya apa tadi? 1 detik B meter, 2 detik 2B. TB meter. B kali TB. B kali TB. Itu berapa? B kali TB-nya berapa tadi? TB-nya adalah X dikurang AT1 per A tambah B. Nah, coba kita buktikan bahwa PS itu nanti ditambah SR itu hasilnya mesti X. Silahkan buktikan. Coba. Nah, kalau jawaban ini benar, harusnya pas gitu. Nah, sekarang berarti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya mereka itu ketemu pada posisi berapa? Pada posisi A kali T1 ditambah X min AT1 dibagi A tambah B dihitung dari posisi A semula. Atau kalau mau dari posisi B dihitungnya apa? Yaitu pada posisi B dikali X kurang AT1 dibagi A tambah B. Nah, ini hasilnya. Gampang ya? Nah, soal berikutnya, ayo kita ngerjakan beberapa latihan. Latihan pertama di sini, si A sama si B bergerak saling berhadapan. Si A itu tuh punya kecepatan 3 meter per detik. Si B punya kecepatan 2 meter per detik. Jarak keduanya 29 meter. Nah, si A itu berangkat 3 detik lebih dulu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda itu akan saling ketemu. Soal nomor 2 juga sama. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda itu akan saling bertemu. Tapi kecepatan si A di sini 5 meter per detik, si B-nya 2 meter per detik. Dia jarak mula-mulanya 45 meter. Cuma harus ingat, kali ini apa? Si B nih yang berangkat 5 detik lebih dulu. Nah, sedangkan soal nomor 3, si A yang berangkat 3 detik lebih dulu. Nah, jarak keduanya itu 42 meter. Nah, si A itu bergerak dengan 4 meter per detik, si B bergerak dengan 1 meter per detik. Pertanyaannya sama, kapan dan di mana kedua benda itu akan ketemu. Nah, soal nomor 4, ini si A-nya bergerak dengan A meter per detik, jadi dalam variabel nih. Nah, si B-nya bergerak dengan B meter per detik. Nah, si A itu berangkat T1 detik lebih dulu. Kapan dan di mana si kedua benda itu ketemu kalau jarak mereka misalnya awalnya adalah X meter. Nah, selamat bekerja. Ada 2 benda. Benda A dan benda B. Mereka bergerak saling menyusul. B berada di depan dan bergerak dengan 3 meter per detik. Sedangkan A di belakangnya berusaha menyusul dengan 4 meter per detik. Jarak keduanya mula-mula 18 meter. Tapi si A ini berangkat 2 detik lebih dulu dari si B. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kedua benda ini akan ketemu. Kita misalkan A mula-mula berada pada posisi di titik B. B berada di titik R. Nah, misalkan dalam 2 detik si A itu telah mencapai titik Q. Kita lihat dulu sekarang. Dalam 2 detik itu si A telah menempuh jarak berapa? Kan kecepatan A berapa? 4 meter per detik. Artinya apa? 1 detik A telah menempuh jarak 4 meter. 2 detik dia telah menempuh jarak 8 meter. Berarti jarak PQ-nya ini 8
meter. Jarak PQ-nya ini 8 meter. Nah, kemudian kalau jarak PQ 8 meter, jarak QR-nya berapa? Kan tadi jarak PR-nya itu, ini titik R, ini titik P, ada 18 meter. Berarti jarak QR-nya itu menjadi tinggal 10 meter. Nah, berarti sekarang ada A berada pada posisi Q, dia bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik mengejar B yang lari dengan kecepatan 3 meter per detik dari posisi R. Jarak QR-nya 10. Nah, kalau kita lihat dari sini jarak QR 10 meter, kita lihat di sini A mengejar B. B 1 detiknya jalan 3 meter. A 1 detiknya jalan 4 meter. Berarti setiap detiknya jarak A sama B lebih dekat 1 meter. Jadi dia mendekat setiap detiknya 1 meter. Nah, jarak mereka itu 10 meter. Karena jadi jaraknya 10 meter awalnya. Maka si A bisa menyusul si B setelah berapa? Kita bayangkan pasti setelah 10 detik, kan setiap detiknya tambah dekat 1 meter. Jaraknya 10 meter. Maka dia akan menyusul B setelah 10 detik dari saat B berangkat. Nah, kalau mau diukur dari saat A berangkat, A kan tadi berangkat 2 detik lebih dulu. Jadi jarak waktunya adalah 12 detik. Nah, ini yang kita sebut misalnya waktu B, TB, ini waktu A, TA. Nah, sekarang posisinya. Jadi posisinya di mana mereka akan si A akan menyusul si B. Misalnya posisinya di titik S di sini. Nah, kita lihat. Berarti kita akan menghitung jarak PS. Jarak PS berapa? Nah, kita lihat. Si A itu kecepatannya berapa? 4 meter per detik. Artinya apa? 1 detik 4 meter, kan? Nah, sekarang waktunya dari P ke S itu waktu si A berapa? TA 12 detik. Jadi kalau 1 detiknya 4 meter, 12 detik adalah 4 dikali 12, berarti 48 meter. Nah, kita bisa ukur posisi S itu dari posisi P. Jadi mereka akan ketemu pada jarak 48 meter dari posisi A semula gitu. Nah, kalau mau dihitung dari posisi B semula berapa? Berarti kita hitung RS. RS-nya si B kecepatannya berapa? 3 meter per detik. 1 detiknya 3 meter. Tapi si B itu bergerak dari R ke S dalam waktu berapa detik? 10 detik. Berarti jarak RS-nya 3 dikali 10 berapa? 30 meter. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar bahwa PR tambah RS itu sama dengan PS. PR berapa? 18 meter. RS berapa? 30 meter. Jadi totalnya berapa? 48 meter. PS-nya ada berapa? 48 meter. Berarti cocok. Berarti jawaban kita ini bisa dikatakan benar. Pada soal berikut ini, soalnya mirip dengan soal sebelumnya, tapi di sini B berangkat lebih dulu. Jadi di sini ada A, ada B. Mereka bergerak pada arah yang sama. Nah, si A itu bisa bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Si B dengan 2 meter per detik. Jarak mula-mula mereka 20 meter. Tapi si B berangkat 5 detik lebih dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kapan dan di mana kedua si A itu akan menyusul si B gitu. Nah, sekarang kita lihat. Si B sudah berangkat 5 detik lebih dulu. Si B kecepatan berapa? 2 meter per detik. Artinya apa? 1 detik dia menempuh jarak 2 meter. Nah, dalam 5 detik dia menempuh jarak berapa? 1 detiknya 2 meter. 5 detik berarti dia menempuh jarak 10 meter. Berarti jarak QR itu adalah 10 meter. Nah, di sini kita lihat posisi sekarang adalah si A berada pada titik P, si B berada pada titik R. Jarak mereka ini sekarang adalah berapa? 30 meter jarak mereka. Nah, si A mengejar si B dengan kecepatan 5 meter per detik, si B-nya dengan 2 meter per detik. Nah, kalau saya tulis dulu sini jarak PR-nya 30 meter. Nah, kalau dilihat si A dengan 2 meter per detik, berarti dia maju setiap detiknya 2 meter. Si B dengan 2 meter per detik, artinya setiap detik si B maju dengan sejauh 2 meter. Si A 5 meter per detik, artinya 1 detiknya si A maju 5 meter. Nah, kalau diperhatikan itu jarak A
sama B tambah dekat berapa? Tambah dekat 3 meter, ya nggak? Jadi setiap detiknya A akan menyusul si B sejauh 3 meter. Nah, karena jarak PR itu 30 meter, jarak AB semula itu 30 meter, maka si A akan menyusul si B dalam waktu berapa detik? Kita bayangin ya, tiap detiknya tambah dekat 3 meter. Nah, sedangkan jarak mereka 30 meter. Berarti kalau si A bisa menyusul B setelah 30 dibagi 3 berapa? 10 detik gitu loh. Dari saat siapa berangkat? Tentu saja dari saat B berangkat dong ya. Ya, kalau mau dihitung dari saat si A berangkat. Kenapa? Karena ini dari saat pas si A berangkat, maka waktunya 10 detik. Atau kalau mau dari saat si B berangkat, kan si B udah berangkat 5 detik lebih dulu. Jadi kalau mau dihitung dari si B berangkat, berarti waktunya adalah 15 detik dari saat si B berangkat gitu. Nah, sekarang kalau ditanya di mana posisi mereka ketemu, kita anggap posisi ketemu di titik S. Kita lihat jarak PS itu si A itu kecepatannya berapa? 5 meter per detik. 1 detiknya 5 meter. Sekarang si A itu telah bergerak berapa? 10 detik. Berarti jarak yang ditempuhnya PS adalah 10 kali 5 berapa? 50 meter. Nah, berarti kalau misalnya mau dihitung jarak dari si B berangkat, kita bisa juga mulai dari QS gitu. Dari si. Nah, QS dari semula posisi B semula. Nah, si B itu waktunya berapa? 15 detik kan? Kecepatan si B berapa? 2 meter per detik. 1 detiknya 2 meter, 15 detik berapa? 30 meter. Nah, ini kalau mau dihitung QS-nya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan mereka itu ketemu pada jarak 50 meter dari posisi A semula. Nah. Soal berikut adalah menggunakan variabel. Jadi soalnya ini mengenai masalah dua benda yang saling menyusul, satu benda bergerak lebih dulu. Nah, di sini ada A bisa bergerak dengan kecepatan A meter per detik. B-nya bisa bergerak dengan B meter per detik. Keduanya ini searah. Si A mau nyusul si B. Nah, tapi si B berangkat T1 detik lebih dulu nih. Nah, logikanya sekarang kita lihat si B telah bergerak T1 detik lebih dulu. Nah, kecepatan si B berapa? B meter per detik. Artinya dalam 1 detik si B telah menempuh jarak B meter. Dalam 2 detik ya 2B, dalam 3 detik 3B, dalam T1 detik berarti dia telah menempuh jarak T1 kali B. Jadi si B ini jarak QR saya bisa tulis di sini akan jaraknya adalah B kali T1. Jadi kalau di sini si A berada di titik P, sekarang si B sudah di titik R, di mana jarak QR-nya adalah B kali T1. Nah, pada posisi ini si A bergerak dengan A meter per detik, si B-nya dengan B meter per detik. Nah, sekarang logikanya kita lihat B 1 detiknya maju B meter, A 1 detiknya maju A meter. Berarti jarak mereka tiap detiknya bertambah dekat A min B gitu ya. Jadi dia tiap detiknya bertambah dekat A min B meter. Nah, kalau di sini saya tulis dulu jarak QR-nya BT1, jarak PR-nya itu adalah berapa? Jarak PR di sini kalau ini misalkan katakan X, maka ini X, maka kita tulis X tambah BT1. Nah, sekarang kita lihat si A menyusul B setiap detiknya A min B meter nih. Nah, karena jarak PR itu X tambah BT1, maka kita harapkan si A itu bisa menyusul B setelah berapa detik? Nah, setelah tentu X tambah BT1 dibagi apa? A min B. Dari saat siapa berangkat? Tentu saja dari saat A berangkat kan? Kalau dari saat B berangkat gimana? Ya kita tambahin dong dengan T1, karena kan si B sudah berangkat T1 detik lebih dulu ya, betul nggak? Jadi X tambah BT1 per A min B ditambah T1 dari saat B berangkat. Nah, sekarang kita hitung jarak
PR-nya kita udah tahu. Sekarang kita mau hitung jarak PS. Berapa jarak PS-nya? Yaitu kita mau ngitung nih, di mana posisi kedua benda itu akan bertemu, atau di mana si A itu bisa nyusul si B. Kita mau ngitung jarak PS-nya. Nah, sekarang kita lihat mereka itu ketemu setelah waktu berapa? X tambah B T1 per A min B dari saat A berangkat. A kecepatannya berapa? A meter per detik. Jadi 1 detiknya si A menempuh jarak A meter. Nah, sekarang dia menempuh jarak misalnya di dalam waktu TA. Berarti jarak PS itu A dikali TA. TA-nya berapa? Kali TA. TA-nya itu adalah A dikali X tambah BT1 per A min B. Nah, jadi mereka bertemu pada jarak berapa? Pada jarak A kali X tambah BT1 per A min B dari posisi A semula. Nah, gitu. Berikutnya kita akan mengerjakan beberapa soal latihan. Soal pertama di sini ada A, B. A berangkat dengan kecepatan 5 meter per detik. B menyusul beberapa detik kemudian, katakan 3 meter per detik. Di sini jarak A dan B mula-mula adalah misalnya 100 meter. Sedangkan A berangkat, tadi saya bilang berangkat 5 detik lebih dulu. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana A akan menyusul B. Sekarang soal nomor 2 adalah A-nya itu berangkat dengan 3 meter per detik, B-nya berangkat dengan 2 meter per detik. Nah, di sini B yang berangkat 4 detik lebih dulu. Nah, jarak AB itu 20 meter. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana A akan menyusul B. Dan berikutnya AB, soalnya mirip dengan soal nomor 1 nomor 2, cuma di sini A berangkat 5 detik lebih dulu. Nah, kecepatan A itu 4 meter per detik, kecepatan B itu 1 meter per detik. Nah, jarak mereka itu ambil 50 meter. Nah, sekarang untuk soal nomor 4, kecepatan A adalah A meter per detik, kecepatan B adalah B meter per detik. Jarak mereka itu mula-mula adalah X meter. Nah, A berangkat T1 detik lebih dulu. Nah, kerjakan 4 soal ini. Selamat bekerja. Nah, ini adalah soal menarik. Ini adalah sebuah lapangan. Lapangan ini berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 10 meter dan lebarnya 4 meter. Nah, di pojok lapangan ini ada 2 ekor anjing. Anjing pertama, anjing A, ini anjing B. Anjing A ini bergerak ke kanan ini dengan kecepatan 3 meter per detik. Anjing B ini bergerak ke bawah dengan kecepatan 4 meter per detik. Pertanyaannya adalah kapan kedua anjing itu bertemu pertama kali, dan kapan anjing itu bertemu ke-5 kali. Untuk mengerjakan ini, kita bayangkan keliling dari lapangan itu kita bikin dalam satu garis lurus. Nah, dimana di sini ada anjing A bergerak sana dengan 3 meter per detik, anjing B bergerak sini dengan 4 meter per detik. Jadi mereka saling berhadapan gitu ya. Nah, di sini panjang garis ini sama dengan keliling dari persegi panjang ini, yaitu sebanyak berapa? 28 meter. Dari mana? 10 tambah 10, kemudian tambah 4 tambah 4, jadi semuanya 28 meter. Nah, sekarang kita lihat di sini anjing A, anjing B. A bergerak 3 meter per detik, artinya 1 detik dia bergerak 3 meter.
B bergerak 4 meter per detik, artinya 1 detik dia bergerak 4 meter. Berarti si kedua anjing itu saling mendekat setiap detiknya 7 meter. Nah, kita tahu jaraknya 28 meter, maka mereka akan bertemu pertama kali itu setelah waktu berapa? 4 detik. Dari mana 4 detik? Itu dari 28 dibagi 7. Jadi waktu untuk pertama kali ketemu adalah 28 dibagi 7, yaitu 4 detik. Nah, di mana mereka akan ketemu? Kita lihat. Si A ini kan, anjing A ini bergerak dengan 3 meter per detik. Nah, berarti 1 detik dia menempuh jarak 3 meter. 4 detik dia menempuh jarak berapa? 3 kali 4, 12. Berarti dia akan ketemu kira-kira si anjing A ini sampai sini nih, setelah 4 detik. Si B dalam 4 detik dia akan menempuh jarak berapa? Dia akan menempuh, kita 4 dikali 4, 16. Nah, di sini 16 dari mana? Ini 4, 10, kemudian 2 lagi. Jadi dia ketemu di sini nih. Nah, ini si A sampai sini, si B juga sampai sini. Jadi jaraknya dia ketemunya di mana? Nah, dia ketemu pada jarak 12 meter dari posisi A semula gitu. Nah, sekarang pertemuan kelima. Coba pertemuan kelima kali. Gimana? Nah, sekarang logikanya gini. Pertemuan pertama aja 4 detik. Setelah itu kan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah si A akan meneruskan perjalanan ke bawah, si B akan meneruskan perjalanan ke atas. Nah, jadi suatu saat dia akan ketemu lagi setelah 4 detik berikutnya. Lalu setelah itu 4 detik berikutnya dia ketemu lagi. 4 detik berikutnya ketemu lagi sampai 5 kali. Berarti dia akan ketemu setelah waktunya berapa? 5 kali 4 detik berapa? 20 detik. Nah, sekarang di mana dia akan ketemu? Kita lihat. Si A ini kan bergerak 3 meter per detik. Selama 20 detik dia menempuh jarak berapa? 1 detiknya 3 meter. 20 detik berapa? 60 meter. Nah, coba kita lihat 60 meter. Satu lingkaran ini berapa? Satu kelilingnya 28. Kemudian satu keliling lagi berapa? 28 lagi. Jadi udah berapa tuh? 28 tambah 28, 56. Nah, 56 sampai sini. Terus jadi 60. Kan 3 meter per detik. 1 detiknya 3 meter, 20 detik berarti dia 60 jarak 60 meter. 60 meter berarti tadi sudah 56, tinggal 4 lagi. 4 lagi kira-kira di sini. Berarti dia akan bertemu pada jarak 4 meter. Jadi SA-nya ini akan 4 meter dari posisi anjing A mula-mula gitu loh. Nah, ini. Atau jarak yang ditempuhnya, kalau ditanya berapa jarak yang ditempuh oleh si anjing A, jaraknya itu ada 60 meter. Dia menempuh jarak 60 meter, tapi posisinya 4 meter dari posisi A mula-mula. Nah, sebagai latihan, coba kita lihat sini. Ini ada lapangan. Panjangnya 20 meter, 20 meter, lebarnya 10 meter. Nah, kemudian ada 2 anjing, satu bergerak ke sana dengan 6 meter per detik, yang satu dengan 4 meter per detik. Anjing kedua ini ke sini. Nah, pertanyaannya adalah di mana dan kapan mereka bertemu pertama kali, kemudian kapan dan di mana mereka bertemu ke 5 kali. Soal berikutnya, lapangannya bentuknya lingkaran dengan jari-jari 7 meter. Nah, anjing pertama bergerak ke sana dengan 3 meter per detik. Anjing kedua bergerak berlawanan dengan 8 meter per detik. Nah, pertanyaannya sama, kapan dan di mana mereka akan bertemu pertama kali, dan kapan dan di mana mereka akan bertemu ke 5 kali. Ingat keliling lingkaran apa rumusnya? Masih ingat kan keliling lingkaran? Nah, itu cari, pikirkan, lalu setelah itu selesaikan nih. Selamat bekerja. Anggap sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Nah, di lapangan ini ada 2 orang. Yang satu berlari ke sana dengan A meter per detik, yang satunya berlari ke sana dengan B meter per detik. Nah, ini si A, kita namakan ini si B. Nah, jari-jari lintasan ini adalah R. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana mereka bertemu pertama kali.
Nah, kita bayangkan keliling dari lintasan itu kita buat sebagai garis lurus, kita panjangkan. Tentunya di sini titik A, di sini titik B. Di si A ini bergerak ke kanan dengan A meter per detik. Si B-nya bergerak ke sana dengan B meter per detik. Nah, tentu panjang lintasannya adalah keliling lingkaran, yaitu sebesar 2 pi R. Nah, A meter per detik artinya apa? A meter per detik artinya 1 detiknya A menempuh jarak, berapa? A meter. B meter per detik artinya apa? 1 detiknya B menempuh B meter gitu. Nah, keduanya ini kan saling mendekat. Jadi mereka saling mendekat gitu. Tiap detiknya berapa? A ditambah B meter kan? Nah, karena jarak mereka itu awalnya 2 pi R, maka mereka akan ketemu setelah 2 pi R dibagi A tambah B detik. Nah, misalnya sekarang mereka ketemu di titik P gitu ya. Berarti kita mau menghitung jarak AP. Nah, jarak AP gimana ngitungnya? Hitungnya adalah pakai lihat kecepatan dari benda A. Benda A itu kecepatannya A meter per detik. Artinya 1 detiknya dia menempuh jarak A meter. Maka T detik T kali A. Jadi jarak AP, kalau A itu ada titik awal, maka di sini adalah A kali T, yaitu A-nya dikali 2 pi R per A tambah B. Nah, berapa jarak PB? Kalau PB dihitungnya gimana? Ya, A dikali B-nya. Karena kan tiap detik kan B itu menempuh jarak B. Jadi B kali T-nya kali B-nya. Jadi T-nya apa? 2 pi R per A tambah B kali B. Nah, kalau jawaban kita benar, kita akan dapatkan AP tambah PB itu harus 2 pi R. Coba buktikan. Kalau terbukti, berarti jawaban kalian benar.